Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bang, nama saya Sonia. Saya TKW yang bekerja di Hong Kong. Saya ingin bertanya kepada Bang Rapen, bagaimana Bang ketika ada suatu kasus yang sudah saya kuasakan ke seorang lawyer tersebut, kinerjanya sangat mengecewakan saya. Apakah saya bisa ganti lawyer tersebut, Bang? Kalau bisa, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk cabut kuasa dari lawyer terdahulu? Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Bisikin Dong. Ada pertanyaan dari Ibu Sonia, seorang TKI dari luar negeri yang menanyakan soal bagaimana hubungan advokat dengan kliennya. Yang perlu kami jelaskan, menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 yang menjadi dasar kerja ataupun landasan hukum seorang advokat, dia dikatakan sebagai penegak hukum. Nah, untuk urusan klien ya memilih menunjuk kuasa hukumnya adalah kembali kepada kewenangan si klien ya. Nah, dia menunjuk seorang kuasa hukum atau pengacara atau advokat itu berdasarkan surat kuasa ya. Nah, surat kuasa itu diberikan kepada advokat atau kuasa hukumnya untuk melaksanakan ataupun mengerjakan suatu permasalahan hukum ya, yang ditimpa oleh kliennya. Nah, jadi si advokat harus mendampingi, membela, mengadvokasi kliennya berdasarkan surat kuasa itu. Nah, ada pertanyaan, boleh nggak itu dicabut? Boleh ya, sesungguhnya boleh, karena hak daripada klien itu sendiri mau mencabut atau mau menunjuk kuasa hukum ya. Nah, kalau pertanyaan Ibu tentang kinerja advokat ya, ada berbagai macam tipe. Memang advokat itu dia bekerja itu biasanya berdasarkan spesialisasi ya, ataupun mempunyai metode masing-masing dalam mengerjakan suatu perkara. Jadi tidak harus selalu sama. Nah, kalau soal kinerja itu harus ada ukurannya. Nah, Ibu bisa mengukur kinerja daripada kuasa hukum Ibu ya. Ya, bagaimana mengukurnya? Ukur sejauh mana progres perkara Ibu ya, sejauh mana perkara Ibu itu terselesaikan ya. Nah, itu harusnya bisa Ibu ukur ya, sehingga Ibu dapat mengatakan bahwa kinerja daripada kuasa hukum Ibu itu kurang baik atau katakanlah buruk. Nah, ketika memang tidak ada progres atau tidak ada kelanjutan dari perkara yang Ibu alami, maka Ibu dapat mencabut kuasa daripada kuasa hukumnya yang sudah diperjanjikan tadinya tentunya ya. Diperjanjikan bahwa dalam tempo sekian misalnya, atau ada report yang dikasih misalnya kan, perkara itu sudah sampai mana ya. Nah, itu ukurannya harus jelas, dalam tempo berapa bulan, adakah reportnya, adakah progresnya, atau laporan berkala misalnya ya, atau memang sudah diperjanjikan dalam tempo waktu berapa bulan perkara itu dapat diselesaikan atau ditangani. Tapi selama itu ada, Ibu tidak boleh asal cabut, karena hubungan klien dan kuasa hukumnya itu dilandasi dengan perbuatan itikat baik tentunya. Baik, sekian dari kami Ibu Sonia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.